Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Juniarti dengan stambuk D1A1 19074, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode analisis data agribisnis, di mana pertama yaitu menjelaskan definisi analisis PAT. Terdapat beberapa definisi mengenai analisis jalur, ini diantaranya yaitu: pertama, menurut David Gerson dari North Carolina State University mendefinisikan path analisis sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks kolerasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Yang kedua, analisis jalur adalah suatu metode penelitian yang pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli genetika yaitu Samuel Crick dalam Ridwan dan Exxon Ahmad Quenchoro. Yang ketiga, analisis jalur adalah suatu bentuk terapan dari analisis multiregresi oleh Frankel dan Wallen 1992 dalam Nidjo Sanjojo menyatakan bahwa analisis jalur digunakan untuk menguji kemungkinan dari suatu hubungan sebab akibat, diantaranya 3 variabel atau lebih. Selanjutnya, menurut penulis, path analisis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang ini antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen eksogen terhadap variabel dependen endogen. Jonathan Sarwono 2011. Kemudian, path analisis merupakan perluasan dari regresi linear berganda dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks oleh Strainer 2005. Poin kedua yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat analisis path, di mana syarat-syarat dalam penulisan path yaitu dibagi 5. Pertama, data matriks berskala interval. Yang kedua, terdapat variabel independen eksogen dan dependen eksogenius untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Yang ketiga, ukuran sampel yang memadai. Sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai 1000. Yang keempat, pola hubungan antar variabel. Pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik. Yang terakhir, hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya, menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel yang sedang kita teliti. Selanjutnya, poin ketiga, kelebihan dan kekurangan analisis path. Pertama, kelebihan dari analisis path yaitu kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Kemudian, kemampuan pemodelan beberapa variabel moderator atau perantara. Kemudian, kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model. Yang terakhir, kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat, seperti pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dan bukan sebab akibat, seperti komponen semu. Kemudian, kekurangan dari analisis path. Pertama, tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran.
Yang kedua, analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel laten. Yang keempat, karena analisis jalur merupakan perpanjangan regresi linear berganda, maka semua asumsi dalam rumus ini harus diikuti. Yang terakhir, sebab akibat dalam model hanya bersifat searah, tidak boleh bersifat timbal balik. Poin keempat yaitu langkah-langkah analisis path. Yang pertama, perencanaan model. Yang kedua, asumsi. Ketiga, pendugaan parameter. Keempat, validasi model. Kelima, interpretasi. Hasil analisis path pada contoh jurnal yaitu pengaruh karakteristik pekerjaan dan kombinasi finansial terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Langkah pertama yaitu perencanaan model. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya asumsi, di mana pengaruh langsung karakteristik pekerjaan atau X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap kinerja karyawan Y2 ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 3 dan beta 4. Pengaruh langsung karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 1 dan beta 2, dan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 5. Pengaruh tidak langsung, kompensasi dan lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja karyawan diperoleh dengan mengalihkan beta 1 dengan E dan beta 2 dengan E. Yang ketiga, pendugaan paradigma. Pengujian data penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur. Langkah-langkahnya adalah pertama, dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel eksogen, karakteristik pekerjaan, dan kompensasi finansial terhadap variabel endogen kepuasan kerja. Hasil analisis untuk mengetahui pengaruh variabel karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dalam tabel 1. Hasil analisis jalur persamaan struktur seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, langkah kedua dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel eksogen, karakteristik pekerjaan, kompensasi, dan variabel endogen kepuasan kerja terhadap variabel endogen kinerja karyawan. Hasil analisis untuk mengetahui pengaruh variabel karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial dan kepuasan kerja terhadap variabel kinerja karyawan. Pada tabel 2, hasil analisis jalur persamaan struktur seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, validasi model seperti gambar di bawah ini. Kemudian yang terakhir yaitu atau yang kelima, interpretasi. Hasil uji path menunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan maupun secara tidak langsung melalui kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan variabel kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.